Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Jaya Wisnu Wardana, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, dengan nomor induk mahasiswa 250102217. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran pada bidang studi seni budaya, khususnya seni rupa, dengan materi mengidentifikasi jenis-jenis perbedaan dan tema karya seni patung. Video pembelajaran ini saya ambil untuk memenuhi ujian kinerja pada program PBG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1, yang saya laksanakan pada tanggal 6 Oktober tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Sampai hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat, masih bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Di sini mohon untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Duduk siap, doa mulai. Salat selesai. Untuk hari ini mungkin ada siswa yang tidak hadir, ketua kelasnya. Terima kasih ya. Oke, baik. Di sini Bapak akan mengangkat materi tentang seni patung di pembelajaran kali ini. Nah, di sini untuk anak-anak mungkin masih pernah dengar apa istilah seni patung, mungkin pernah melihat patung di sekitar daerah kita ya. Nah, di kabupaten kita kan ada beberapa ikon patung-patung itu ya yang ada di bupati, di jalan itu. Kemudian silakan yang paham apa itu pengertian seni patung. Coba silakan tunjuk jari. Seni patung atau seni pahat adalah karya seni rupa 3 dimensi yang biasanya diciptakan dengan cara memahat. Memahat, oke, baik. Karya seni patung itu masuk karya seni 3 dimensi, yaitu teknisnya salah satunya dengan cara dipahat. Dipahat itu artinya mereduksi atau mengurangi. Dalam karya seni patung itu bentuknya 3 dimensi, dan Anda mungkin sudah pernah melihat yang ada di lingkungan sekitar. Ternyata patung itu macam-macam bentuknya. Ada yang untuk religi, ada yang untuk monumental, ada yang untuk hiasan pertamanan, juga untuk hiasan interior ruangan. Ya. Nah, di sini ketika kita belajar untuk mempelajari mengenal jenis-jenis patung, kemudian teknis, cara pembuatan, dan kita tahu fungsinya. Nah, di situ harapan kita semua, ketika Anda mungkin selesai dari SMA, ingin langsung berdikari sendiri dengan bekal Anda nanti mempelajari seni patung dengan berbagai teknis, harapannya ketika nanti membuat peluang usaha dengan cara berdikari sendiri, itu bisa menjadi suatu bentuk pendapatan Anda. Artinya banyak contoh-contoh yang sudah ada ya. Itu ketika orang
membuat patung-patung yang sifatnya patung apa itu arsitektur. Arsitektur itu biasanya patung itu langsung menempel ke pilar bangunan. Dari situ itu bisa menjadi suatu masukan pendapatan untuk pilar sendiri. Ada juga patung yang sifatnya hiasan, ya, kayak gantungan kunci dan segala macam itu sifatnya reproduksi terus. Nah, kalau Anda nanti bisa mempelajari teknis pembuatan seni patung itu yang reproduksi, jangan heran bentuk-bentuk patung hiasan-hiasan itu sebenarnya itu hanya dibuat pertama modeling, yang kedua itu teknisnya lanjut di repro. Cetakannya cukup satu cetakan dan itu bisa dicetak menjadi 100-200 cetakan, dan itu dijual di pasar itu bisa menjadi pendapatan. Artinya kita membuat satu jenis modeling tapi kita bisa repro dengan jumlah banyak. Nah, itu kalau bisa menjadi satu aset pendapatan Anda ya untuk berpikir sendiri, itu sangat bagus. Nah, itu harapan Bapak seperti itu. Nah, di sini kita coba untuk menganalisis karya seni rupa berdasarkan pertama apa? Jenis. Temanya fungsi dan nilai estetisnya. Nilai estetisnya itu sama aja nilai keindahan. Oke, itu materi kita. Nah, di situ kompetisi dasar coba untuk menganalisis jenis karya seni rupanya berdasarkan jenisnya, tema, fungsi dan nilainya. Kemudian coba juga dituntut untuk mampu menjelaskan jenis-jenis seni patung, kemudian perbedaannya, juga tujuan pembuatannya. Kemudian selain itu juga kita harus bisa menjelaskan tema berkarya seni patung. Ini sumbernya yang dari internal dan eksternal. Kemudian tujuannya kita mendefinisikan minimal ada 4 ya. Kemudian perbedaannya, lalu kita mendefinisikan tema berkarya seni patung dari sumber internal dan eksternal. Tadi ada beberapa, kalau kita sudah menggunakan karya seni patung itu karya seni 3 dimensi yang dibuat dengan cara ditahat atau direduksi. Kebetulan di sini beberapa penelitian, yaitu ada yang dari KBBI ya. Patung merupakan sebuah benda yang secara sengaja diciptakan dan dipahat meniru bentuk makhluk hidup, baik itu manusia maupun hewan. Nah, artinya ini pertanyaan tadi atau jawaban tadi yang dijawab tadi oleh salah satu kawan kita udah bagus, tepat. Di situ ada salah satunya mereduksi atau memaafkan. Oke, kita lanjut sekarang jenis seni patung berdasarkan apa? Bentuknya. Ada figuratif dan non figuratif. Salah satu jenis patung yang dibentuk dengan cara meniru bentuk aslinya. Nah, kemudian dia meniru bentuk yang nyata. Biasanya contohnya ini seperti hewan, manusia, sampai ada tumbuhan juga. Yang kedua non figuratif. Namanya non figuratif. Artinya yang bukan menyerupai bentuk figur. Itu artinya murni ide gagasan dari imajinasi seniman untuk menciptakan hal-hal yang berbeda. Paham ya? Baik. Nah, kemudian tujuan pembuatannya patung non figuratif hanya untuk kepentingan nilai keindahan dari si seniman itu sendiri. Artinya sebagai bentuk ekspresi si seniman ingin mengungkapkan mungkin dari beberapa lekuk atau lengkung atau bodi satu bentuk patung, itu sesuai dengan imajinasi si seniman itu sendiri. Tentunya di situ ada nilai-nilai unsur-unsur seni rupa. Lalu ada prinsip-prinsip juga, yaitu apa? Ada prinsip keseimbangan, kemudian ada proporsi, irama, gitu ya. Lanjut, kita coba sekarang masuk ke jenis patung berdasarkan jenisnya. Pertama, patung apa? Jonde Bose. Yang kedua, patung relief. Coba kita bedah satu-satu ya. Nah, ini patung Jonde Bose. Patung Jonde Bose merupakan salah satu jenis patung yang mempunyai posisi berdiri sendiri atau tidak menempel pada bagian lain.
Pembuatannya apa? Tujuan pembuatannya biasanya sebagai ikon atau lambang. Nah, sekarang kita lihat patung relief. Kelihatan kan perbedaannya? Perbedaannya terletak di mana? Kira-kira ada yang tahu? Kalau yang relief posisinya dia tidak dapat berdiri sendiri. Dia pasti bersandar, bahkan dia menempel ke sebuah dinding. Relief ini sering digunakan kalau mungkin kepentingan secara nasional itu mengangkat cerita-cerita kepahlawanan. Berikutnya kita coba masuk lagi ke jenis patung berdasarkan fungsi. Patung religi, lalu ada yang hiasan, arsitektur, ada yang kerajinan. Nah, coba kita bedah satu-satu. Nah, itu patung religi. Apa pengertiannya? Digunakan untuk keperluan agama, peringatan, pemujaan, acara keagamaan. Makanya memiliki makna religi bagi pemeluk agama tertentu. Nah, ini tadi patung religi, sekarang patung hiasan. Nah, patung hiasan ini apa fungsinya? Yang untuk memberi keindahan pada satu ruangan. Tujuannya apa? Untuk menciptakan atau mengungkapkan kesan atau elemen-elemen estetis pada suatu ruangan, interior atau eksterior. Ketika ruangan itu masih kosong, ketika kita tambahi dengan hasil-hasil karya seni, itu ya setidaknya akan lebih lengkap dan akan lebih menarik ya. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah kalau patung religi untuk sarana peribadatan, kemudian kalau patung hiasan untuk memberi kesan indah. Kesan indah dalam ruangan atau halaman rumah dan yang lainnya ya. Sekarang menginjak ke patung arsitektur. Biasanya patung arsitektur umumnya ini mempunyai fungsi sebagai penunjang konstruksi bangunan. Kemudian perbedaannya ya, kita akan langsung perbedaannya. Nah, ini patung dekorasi dengan patung arsitektur. Kalau tadi ada patung hiasan, perbedaan hiasan dengan dekorasi. Kalau sekarang perbedaan dekorasi dengan art, ini harus bisa dibedakan. Patung dekorasi biasanya tidak menjadi satu kesatuan dengan konstruksi bangunan itu sendiri. Paham? Sedangkan patung arsitektur biasanya dibuat bersamaan dengan konstruksi bangunan dan menyatu ke dalam konstruksi bangunan sendiri. Nah, ini patung kerajinan yang saya sampaikan tadi. Ketika Anda mungkin pandai membuat bentuk-bentuk kerajinan dari patung dan cara direpro, itu bisa menjadi aset pendapatan Anda. Ini terbuat dari material apa? Tanah. Ini banyak sekali Anda temukan di daerah Kasongan, Jogja. Itu daerah penghasil keramik. Jadi patung ini dibuat dari tanah liat yang khusus dipakai untuk buat keramik, tapi pengembangan sekarang keramiknya nggak hanya buat guci dan yang lainnya, tapi dia juga membuat patung biasa. Dan ini dibakar dengan suhu tinggi, dengan suhu 200 derajat, yaitu yang bisa digasir. Dan sini selain bisa digasir juga bisa dicat, karena di sini udah masuknya keramik. Beda lagi dengan gerabah. Ya, ada beda gerabah dan keramik. Kemudian fungsinya ini biasanya sebagai produk dagangan, karena memang tujuannya patung kerajinan ini di produk itu nggak hanya satu, memang banyak dan memang tujuannya untuk dijual. Lalu perbedaannya bagaimana? Patung kerajinan yang ditujukan untuk dijual, sedangkan patung hiasan ini sebagai pelengkap elemen estetik. Tadi sudah masuk ke patung kerajinan. Sekarang monumental. Bapak angkat juga di sini ada perbedaan patung monumental dan patung religi. Kalau Anda menemukan patung-patung religi yang sifatnya outdoor, tapi walaupun sama-sama patung itu dibuat di luar ruangan, yang satunya untuk monumental itu apa?
eh, untuk mengenang para jasa pahlawan ya katakan. Yang satunya sama-sama bentuknya figur, sama-sama yang menurut. Tapi kalau memang kepentingan religi, ya tujuannya juga untuk peribadatan. Banyak seperti batu-batu yang ada di daerah Bali gitu ya. Jadi tidak bisa kita samakan. Nah berikutnya, di sini patung seni, fine art seni murni, ya, namanya seni murni, artinya seni bentuk seni. Di sini karya seni murni ini karya seni patung yang tidak bertujuan untuk diperjualbelikan, ini hanya murni untuk bagian ekspresi si seniman itu sendiri. Tujuannya menciptakan khusus untuk dinikmati estetik dan artistiknya tanpa mencampur adukan dengan fungsi dan kegunaan tertentu. Namanya seni murni, tidak bisa difungsikan untuk kegunaan-kegunaan tertentu, kepentingan manusia sehari-hari seperti seni kriya dan yang lainnya. Lalu jenis patung berdasarkan corak, yaitu imitatif, realistis, representatif. Kemudian ada deformatif dan manipulatif. Ada yang tahu pengertian imitatif? Imitatif ini atau imitasi. Apa itu imitasi? Palsu. Tiruan, betul sekali. Namanya imitasi atau tiruan itu sengaja membuat karya-karya seni patung, tapi sifatnya yang meniru. Di sini Anda nanti bisa lihat. Nah, Anda bisa lihat? Ini jenis patung imitatif. Tujuannya apa? Mengarah pada bentuk dan jenis patung yang beraliran hiperrealis. Artinya benar-benar murni realis yang luar biasa. Untuk mengungkapkan bentuk-bentuk dan anatomi yang sesuai dengan bentuk aslinya, nyata pada model. Berikutnya patung deformatif. Deformatif. Ini contohnya. Patung ini sengaja merubah suatu bentuk objek, tapi bentuk-bentuk aslinya itu masih bisa dikenali. Gitu. Paham? Artinya ini hanya menampilkan bentuk-bentuk baru yang lebih estetis dengan cara merubah bentuk alam atau objeknya. Yang berikutnya patung non figuratif atau abstrak, katakanlah di sini. Ini mirip apa? Mirip orang? Enggak. Binatang, tumbuhan juga enggak. Ya ini abstrak. Ini justru lawannya dari patung deformatif. Deformatif merubah bentuk, tapi wujud aslinya masih bisa dikenali. Namun kalau patung abstrak ini justru mau menciptakan bentuk-bentuk baru, tanpa dia meniru objek apapun. Jika ada objek yang agak mirip, justru dia berusaha menghindari, ya, membedakan perbedaan itu. Tujuannya apa? Hanya untuk menampilkan bentuk-bentuk baru yang lebih estetis. Dengan cara meninggalkan bentuk-bentuk aslinya sehingga bentuk yang diciptakan menjadi absurd, artinya tidak jelas. Tentunya dengan mengedepankan nilai konseptual yang tinggi. Artinya mengedepankan dengan nilai konseptual yang tinggi ini si seniman itu mengedepankan nilai konseptual bisa diangkat dari apa? Dari garis, dari ruang, bidang. Artinya di sini unsur-unsur seni rupanya masih takut atau fungsi-fungsi seni rupanya sudah ditonjolkan. Nah di sini ada beberapa perbedaannya. Kalau imitatif apa tadi? Meniru sama persis. Kalau deformatif dia mengubah, tapi ciri aslinya masih bisa dikenali. Nah sekarang kita coba masuk yang itu. Mengidentifikasi tema karya seni patung dari sumber internal dan eksternal. Coba di sini. Yang dikatakan sumber internal dan eksternal, yang dikatakan sumber internal itu contohnya apa? Ada yang tahu di sini? Sumber internal, yaitu suatu ide gagasan yang muncul dari permasalahan diri. Contohnya apa? Rasa sedih, rasa senang, gembira. Yang satunya faktor eksternal, satu faktor dari luar. Berarti dari luar permasalahan diri kita sendiri. Contohnya apa? Seperti kayak penerbangan hitam. Itu kan
mungkin faktor kesenjangan ekonomi. Di situ mungkin Anda bisa menyayangkan dalam bentuk sistem ekonominya, artinya rasa sosialnya kurang. Nah, di situ mungkin Anda muncul ingin menampilkan dalam bentuk lukisan. Anda buat yang berdom tinggi, tapi bawahnya mungkin raja-raja jelata yang bisa makan. Nah, itu ide-ide itu bisa muncul. Itu muncul ide itu dari apa? Dari faktor eksternal, faktor permasalahan di luar permasalahan dari kita. Kita lanjutkan. Nah, ini salah satu patung yang bersumber dari realitas eksternal. Anda tahu ini patung apa? Pancoran. Patung yang ada di Tugu Pancoran di Jakarta. Sebenarnya ini patung ini dikenal judulnya sebagai patung Dirgantara. Ini menggambarkan kejayaan penerbangan yang ada di Indonesia. Kenapa bisa dikatakan faktor eksternal? Karena apa? Karena karya ini dia membuat karyanya itu dengan pelambangan terbang bebas di udara, artinya di pelambangan. Ini melambangkan apa? Kejayaan penerbangan di Indonesia. Ini faktornya faktor dari eksternal. Karena apa? Faktor di luar permasalahan dari kita sendiri. Oke, di sini kita beri contoh pembelajarannya. Nah, ada yang bisa menggambarkan nggak ini? Ada 5 figur perempuan. Posisinya dia sedang saling bergandeng tangan dan dia sedang lari. Seolah-olah dia ingin melepaskan dari suatu belenggu. Anda sudah bisa mengasumsikan sendiri ya. Nah, nanti ini bisa menjadi bahan-bahan yang bisa nanti dikaji sama anak-anak nanti dalam kelompoknya. Kemudian ini patung yang bersumber dari eksternal. Kalau yang tadi ini bersumber dari internal. Karena ini bisa jadi ini ungkapan dari si seniman itu sendiri. Kemudian yang bersumber dari eksternal, nah ini ada yang tahu ya? Patung apa? Patung gajah yang ada di kabupaten kita. Nah, ini nanti juga menjadi bahan untuk isian di LKPD nanti di masa-masa umum. Ini kemudian patung yang bersumber dari internal, ini yang bersumber dari eksternal. Oke, baik sampai di sini. Nah, kemudian di sini silakan masing-masing siswa membuat kelompok. Ayo silakan membuat kelompok untuk mengkaji itu dan silakan diisi di LKPD-nya masing-masing. Buat berapa kelompok? Berapa 5? Ya udah, silakan digabung jadi 5 kelompok. Silakan di LKPD Anda yang udah Bapak isi, atau yang sudah Bapak bagi silakan dikerjakan diisi. Iya. Untuk soal pertama seni patung berdasarkan jenisnya ada 4 ya. Nah itu sebutkan satu-satu dulu. Bisa Anda bedah satu-satu berdasarkan bentuknya. Ada patung ini sesuai yang tadi ya, yang sudah Bapak terangkan. Yang kedua berdasarkan perbedaannya antara patung religi dengan patung monumental, perbedaannya apa? Nah kemudian yang ketiga apa? Berdasarkan tujuan pembuatannya, bersumber dari realitas internal dan eksternal. Contoh karya seni patung yang bersumber dari realitas internal itu contohnya patung yang kayak mana? Yang eksternal juga yang kayak mana? Kemudian yang internal itu sumbernya diambil dari permasalahan apa? Katakan mungkin permasalahan penyu bebas, ini apa? Terbelenggu atau apa ya? Kayak tadi kan. Yang pengisian tadi pertama sudah belum? Yang Pak
Sudah. Nanti dijabarkan masing-masing. Yang kedua sudah ya, perbedaannya udah kan? Yang ketiga juga sudah. Jenis seni patung berdasarkan jenisnya. Coba dari kelompok mana untuk ya? Ada berapa tadi? Ada 4 ya? Ada kalau jenis patung berdasarkan jenisnya ada 2, jenis patung berjubel sama jenis patung nilai. Oh iya. Terus selain itu ada apa lagi? Buat jenis patung berdasarkan bentuknya ada 2, jenis patung figuratif sama jenis patung figuratif. Jenis patung berdasarkan fungsinya ada jenis patung teknologi, jenis patung biasa, jenis patung arsitektur, jenis patung bangunan, jenis patung mental. Oke. Jenis patung berdasarkan formatnya ada 3, jenis patung imitatif, jenis patung deformatif, jenis patung abstrak. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya dari kelompok lain berkaitan di soal yang pertama tadi. Iya. Coba silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pengertian dari jenis patung figuratif itu apa? Patung figuratif ya. Patung figuratif adalah salah satu jenis patung yang dibentuk dengan cara meniru bentuk aslinya yang ada di dalam kehidupan nyata. Jenis patung ini dibentuk melalui sebuah proses peniruan dari bentuk asli yang terdapat pada kehidupan nyata. Contohnya patung yang serupa dengan bentuk hewan, manusia, dan hewan. Nah itu ya jawabannya ya. Patung figuratif yaitu meniru bentuk-bentuk aslinya. Bentuk figur. Ada figur manusia, figur binatang. Soal kedua. Ada yang sudah selesai. Soal kedua. Itu kalau nggak salah berdasarkan apa tadi? Perbedaannya. Mungkin ada yang sudah selesai, silakan. Kelompok 2. Ya, patung figuratif dan figuratif berdasarkan jenisnya perbedaan di patung Doni Bose dan Maria berdasarkan fungsinya perbedaan di patung religi dan hiasan berdasarkan fungsinya perbedaan di patung hiasan dan dekorasi berdasarkan fungsinya perbedaan di patung arsitektur dan dekorasi berdasarkan fungsinya perbedaan di patung kerajinan dan hiasan berdasarkan fungsinya perbedaan di patung penunjukan dan komposisi berdasarkan salah satu perbedaan di patung legislatif, normatif dan figuratif. Nah, coba salah satunya perbedaan di antara patung A dan patung B itu apa aja? Kalau nggak salah tadi ada perbedaan patung John de Buste dan relief ya. Apa tadi perbedaannya coba? Ada patung berdiri bentuk patung berdasarkan menampilkan posisi patung berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Artinya patung ini tidak menempel pada daerah patung bentuknya baik kiri maupun yang. Ya? Sampai lihat terutama bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Hal yang ini biasanya menggambarkan adegan dari sebuah cerita yang untuk menempel bentuk fungsinya di atas. Ya, artinya yang satu bisa berdiri sendiri, kokoh, ya tanpa ada tanggaan dari kanan kiri ya, penyangga. Yang satunya memang dia harus ada penyangganya. Selain itu ada juga karya patung yang bersumber dari apa tadi? Eksternal dan internal. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ada yang bisa kelompok lain? Oh iya, dua-duanya malah. Ya, coba yang apa sini? Apa internal itu di dalam diri, sedangkan eksternal itu di luar. Coba contohnya kalau yang dari dalam diri sendiri apa itu? Perasaan, macam-macam ya rasanya ya. Mungkin ada perasaan sedih, perasaan senang dan yang lainnya. Yang eksternal ditunjukkan dari faktor luar yang artinya bukan permasalahan diri sendiri, mungkin kaitan dengan sosial ekonomi budaya dan yang lainnya. Oke baik, di sini saya rasa sudah sedikit paham dari materinya. Nah, Bapak minta coba masing-masing kelompok bisa saling mempresentasikan perwakilan satu saja. Mungkin dari kelompok 1, 2, 3 berurutan. Coba kelompok 1 dulu, Bapak minta di soal yang kita bedah dulu yang soal nomor 1. Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda dari kelompok 1. Ini saya menjelaskan kelompok kami, yaitu karya seni tiga dimensi. Seni patung ditinjau dari Indonesia ada 4. 1. Jenis patung berdasarkan bentuknya. Jenis patung figuratif. Patung figuratif adalah salah satu jenis patung yang dibentuk dengan cara meniru bentuk aslinya yang ada di dalam kehidupan nyata. Jenis patung ini dibentuk melalui sebuah proses penyusuan pada bentuk asli yang terdapat pada kehidupan nyata. Contohnya patung yang serupa dengan bentuk hewan dan manusia dan binatang. Oke, sekian ada pertanyaan. Fungsi dari patung hias. Fungsi dari patung hias yaitu untuk memberi kesan indah dalam ruangan atau mempercantik halaman pada rumah, sehingga patung ini bisa diletakkan di dalam ruangan atau luar rumah. Ya, gitu ya. Artinya fungsi patung untuk hiasan ya, itu bisa ditaruh di dalam ruangan interior, di dalam ruangan semua, atau bisa ditaruh secara outdoor di luar ruangan seperti di pertama. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, silakan. Kemudian jenis sepatu berdasarkan coraknya apa saja? Berdasarkan coraknya ya. Jenis patung berdasarkan coraknya itu ada 3, yaitu jenis patung imitatif, jenis patung informatif, sama jenis patung abstrak. Yang lain kan ada yang mau ditanya lagi? Ya cukup. Baik, ya, silakan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kelompok selanjutnya, kelompok 2 ya, berurutan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Afra dari kelompok 2 ini mempresentasikan karya patung 3 dimensi. Seni patung ditinjau dari perbedaannya. 1. Berdasarkan bentuknya perbedaan seni patung figuratif dengan non figuratif. Berdasarkan jenisnya perbedaan seni patung geometrik. Berdasarkan jenisnya perbedaan seni patung geometrik dengan relief. Patung dari boset, bentuk patungnya benar-benar menampilkan pose patung yang berdiri sendiri dan terletak di kanan kirinya. Artinya patung itu tidak menempel pada suatu sisinya dinding atau tiang. Sedangkan relief merupakan bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Berdasarkan fungsinya perbedaan seni patung arsitektur dengan dekorasi. Patung dekorasi biasanya tidak menjadi suatu kesatuan dengan konstruksi bangunan itu sendiri. Sedangkan pembuatan patung arsitektur biasanya dibuat bersamaan dengan konstruksi bangunannya. Oke, cukup. Dari penjelasan tadi mungkin ada yang masih kurang paham dari masing-masing perbedaan. Mungkin ada pertanyaan yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup? Oke, gak ada yang tanyakan? Oke, baik. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok sudah bisa mempresentasikan masing-masing. Dari hal-hal tersebut bisa kita simpulkan bahwa patung itu mempunyai jenis, masing-masing jenis mempunyai fungsi sendiri-sendiri, tujuannya sendiri-sendiri, dan di situ ada perbedaannya. Di antara anak-anak ada yang belum paham. Sudah paham semua? Poin-poinnya di sini kita bisa ambil manfaat. Pertama, kegunaan. Mana patung ini untuk hiasan, apa untuk dekorasi saja? Kalau dekorasi itu hanya untuk ruang, yang eksterior, ya jangan samakan dengan yang arsitektur. Karena arsitektur itu pembuatannya pun ya dilangsungkan bareng sama bangunan rumahnya. Kalau yang dekorasi itu biasanya hanya pelengkap. Kemudian dari hal-hal itu beberapa yang kita dapat ambil hikmahnya muncul dari beberapa poin-poin itu, yaitu dari apalagi temanya. Kita harus mengetahui bahwa patung-patung itu juga
bisa sumbernya temanya dari apa? Dari internal, mungkin ya dari faktor ekspresi seniman itu sendiri, ada juga yang faktor eksternal. Tentunya kalau faktor-faktor monumental itu banyak kan dari eksternal ya, apalagi kalau kepentingan untuk mengenal jasa para pahlawan. Kalau yang internal itu biasanya sifatnya pribadi, itu bisa dipamerkan oleh para si seniman-seniman. Untuk pembelajaran kita kali ini dengan memahami beberapa jenis-jenis karya patung dan yang lainnya tadi, mohon kalau bisa anak-anak mungkin bisa lebih dipahami lagi secara detail perbedaan fungsi. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, karena pembelajaran ini mungkin kita masih banyak beberapa kekurangannya ya. Di sini ada yang penjelasannya mungkin cukup, hal-hal itu mungkin masih kurang bisa menjabarkan lagi seperti yang semacam patung dekorasi. Nah, tadi kan ada Bapak tampilkan itu patung dekorasi dihubungkan dengan patung arsitek, dihubungkan dengan patung hiasan, dihubungkan dengan patung kerajinan. Nah, di situ mungkin dari pembelajaran tadi bisa menjadi pembelajaran kita dan bisa menjadi evaluasi kita. Kalau patung-patung itu pun Bapak angkat yang dekorasi, Bapak jejerkan ketiga patung yang lainnya, itu harus bisa diungkapkan masing-masing perbedaan. Itu harus jelas. Lebih eksplor lagi gitu ya, untuk perbedaannya. Dan itu silakan Anda mengeksplornya juga bisa katakanlah berselancar ke Google, Anda saja. Tentunya yang sesuai dengan tema pada pembelajaran ini, gitu ya. Oke, baik. Kemudian untuk anak-anak di sini tugas untuk di rumah, nanti Bapak bagikan link YouTube, yaitu di video tutorial pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, yaitu kita sudah mulai mengarah ke praktek. Kita membuat karya seni 3 dimensi, yaitu dengan bereksplorasi membuat karya mahkota berbahan busa eva. Ya, artinya di sini kita memanfaatkan busa eva untuk menjadikan karya seni 3 dimensi dengan memodifikasi objek. Bentuknya apa? Yaitu bentuk mahkota. Nanti kita gali bersama-sama. Mohon nanti bisa anak-anak pelajari di video tutorialnya yang Bapak bagi di link ya. Video tutorial nanti di WA group masing-masing. Di WA group kelas kita ya. Oke. Baik. Untuk sementara ini, karena waktu pembelajaran kita sudah selesai, waktunya mungkin untuk ketua kelas silakan bisa dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.